Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat kalian semua dimanapun kalian berada. Jumpa lagi di sini di ANA Channel. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Kali ini saya mau menceritakan tentang sebuah kisah seorang nabi yang digambarkan memiliki kekuatan tak terkalahkan, bertubuh kekar dan memiliki rambut panjang hingga menyentuh tanah. Beliau diberikan kekuatan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dapat melunakkan besi dan merobohkan istana. Hidupnya setiap hari dilalui dengan berperang. Oleh karenanya ia tak pernah jauh dari pedang kesayangannya yang terbuat dari tulang rahang unta bernama Liha Jamal. Dan kisahnya ini dikaitkan dengan asal mula malam Lailatul Qadar. Seperti apa kisahnya? Ikuti terus videonya. Kisah Nabi Sam'un alaihissalam dan asal mula malam Lailatul Qadar bermula. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Suatu ketika di bulan Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tengah duduk bersama para sahabat. Tiba-tiba beliau tersenyum dan membuat salah seorang sahabatnya bertanya, "Apa yang membuatmu tersenyum, wahai Rasulullah?" Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, "Diperlihatkan kepadaku hari akhir ketika di mana seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Semua nabi dan rasul berkumpul bersama umatnya masing-masing, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlihat juga ada salah seorang nabi yang membawa pedang, tetapi tidak mempunyai pengikut satupun masuk ke dalam surga. Dia adalah Sam'un." Sosok Nabi Sam'un digambarkan sebagai orang yang punya kekuatan tak terkalahkan. Beliau mendapat mukjizat mampu melunakkan besi dan merobohkan istana. Hidupnya setiap hari selalu dilalui dengan berperang. Oleh karenanya ia tak pernah jauh dari pedang kesayangannya yang terbuat dari tulang rahang unta yang bernama Liha Jamal. Pedang tersebut bukanlah pedang biasa. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, pedang tersebut bisa mengeluarkan air untuk diminum dan daging yang dapat dimakan. Nabi Allah Sam'un alaihissalam adalah orang yang mampu beribadah selama 1000 bulan dan menjadi pembela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pedangnya. Selama itu pula beliau selalu mengisi malam dengan sholat dan siang dengan puasa. Beliau menggunakannya dengan berperang melawan musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia terkenal sebagai penentang Raja Israel, penguasa kaum kafirin pada masanya. Hingga suatu ketika Raja Israel mengadakan sayembara untuk penangkapan Nabi Sam'un dan untuk menaklukkannya. Barang siapa yang berhasil menangkapnya akan diberi hadiah emas dan permata yang berlimpah. Mendengar hal tersebut, istri Nabi Sam'un yang tergiur dengan hadiah sayembara itu memutuskan untuk membantu Raja Israel untuk menaklukkan Nabi Sam'un alaihissalam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian Raja Israel berkata kepada istri Nabi Sam'un untuk mengikatkan tali ke tubuh Nabi Sam'un nanti malam pada saat ia tertidur. Di malam pertama, istri Nabi Sam'un gagal. Ia ketiduran karena terlalu lama menunggu Nabi Sam'un yang sholat malam. Setiap malam Nabi Sam'un memang selalu melakukan sholat sepanjang malam dan hanya sedikit waktu tidurnya.
Malam berikutnya, istri Nabi Sam'un berhasil mengikatkan tali ke tubuh Nabi Sam'un. Dan pada saat Nabi Sam'un terbangun, beliau menanyakan, "Siapa yang mengikat tali ini?" Kemudian istrinya menjawab, "Saya cuma ingin tahu seberapa besar kekuatanmu." Kemudian dengan mudah Nabi Sam'un dapat memutuskan tali yang mengikat tubuhnya. Malam berikutnya, istri Nabi Sam'un kembali berhasil mengikat tubuh Nabi Sam'un. Namun kali ini bukan menggunakan tali, melainkan dengan menggunakan rantai besi. Dan pada saat Nabi Sam'un terbangun menanyakan kembali, "Siapa yang mengikat rantai ini?" Kemudian istrinya menjawab, "Saya cuma ingin tahu seberapa besar kekuatanmu." Dan kemudian dengan mudah Nabi Sam'un pun kembali dapat memutuskan rantai yang mengikat tubuhnya tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Namun karena cintanya yang luar biasa terhadap sang istri, Nabi Sam'un pun memberitahukan kepada istrinya, "Jika kau ingin mendapatkanku dalam keadaan tak berdaya, maka ikatlah aku dengan potongan rambutku." Saat Nabi Sam'un tertidur, sang istri pun nekat mengikatnya dengan rambut suaminya itu yang panjangnya mencapai tanah. Hingga akhirnya Nabi Sam'un pun kehilangan kekuatan dan berhasil ditaklukkan. Mendengar kabar itu, kaum kafir berbondong-bondong mendatangi rumah beliau dan menyiksanya hingga tak berdaya. Dalam keadaan masih terikat dengan rambutnya, Nabi Sam'un alaihissalam kemudian dibawa ke hadapan raja. Kemudian beliau kembali disiksa di hadapan masyarakat luas. Matanya dibuat buta dan beberapa bagian tubuhnya dipotong-potong. Nabi Sam'un alaihissalam yang sudah tak berdaya pun akhirnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam doanya, ia bertobat dan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak lama kemudian, Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa Nabi Sam'un dengan mengembalikan kekuatannya, dan atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, istana Raja Israel pun seketika hancur lebur. Seluruh orang di tempat itu pun ikut hancur, tak terkecuali istri Nabi Sam'un yang telah berkhianat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah itu Nabi Sam'un bersumpah akan menebus dosa-dosanya dengan menumpas kebatilan dan kekufuran selama 1000 bulan tanpa henti. Mendengar kisah tersebut, para sahabat merasa terharu dan sedih. Kemudian salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW berkata, "Ya Rasulullah, kami ingin juga beribadah seperti Nabi Allah Sam'un Ghazi alaihissalam." Mendengar perkataan tersebut, seketika Nabi Muhammad SAW terdiam. Dalam diamnya itu datanglah malaikat Jibril dan mewahyukan surat Al-Qadar yang berisi tentang keistimewaan malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan, sebagaimana bunyi ayat-ayat berikut ini. "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, wa ma adraka ma Lailatul Qadar, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruh fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr." Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar, dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan barang siapa yang sholat pada malam Lailatul Qadar, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu." Hadis riwayat Tirmizi. Semoga kisah ini dapat menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pertemuan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Fusikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.